Nah, sekarang saya tunjukin lagi model data yang beda. Saya sengaja cariin yang mirip. Ya, sengaja. Biar kamu, oh ini lagi. Nah, sekarang saya tanya. Pakai metode yang sudah lewat kemarin, apakah ada yang bisa menyelesaikan kasus ini? Kamu sudah saya ajarin linear, logistik, decision tree, yang garis lurus, yang garis lengkung, yang pohon. Nah, kalau datanya kayak gini, apakah ada yang bisa menyelesaikan? Maksudnya apakah metode kemarin itu sudah bisa menyelesaikan? Jawabannya pasti belum. Jadi apel atau jeruk itu ditentukan dari berat buah, tingkat kecerahan buah, sama tekstur buah. Ya, ini sebenarnya bikin lebih dari satu decision tree, namanya random forest. Kata kuncinya satu, jadi dukun, alias menebak. Deteksi sarkas apa enggak, jadi dukun kan. Mengelompokkan penyakit daun, jadi dukun kan. Klasifikasi kepuasan pelanggan, puas apa enggak, jadi dukun. Gagal jantung apa enggak, jadi dukun. Lalai apa enggak, jadi dukun, dan seterusnya. Kamu sedang melacak jadi dukun. AI itu sebenarnya jadi dukun. Ya, kamu buka Tokopedia, kamu disuguhin tuh, Anda mungkin tertarik membeli ini. Artinya apa? Dia kan sedang jadi dukun. Menebak kamu tuh pengen beli itu enggak? Nonton video di YouTube, sebelahnya kan rekomendasi. Programmernya tuh lagi jadi dukun. Ini video yang mau saya kasih kamu. Kira-kira kamu nonton ini enggak? Oh, jadi dukun. Semua AI itu sebenarnya prediksi, bahasa gaulnya jadi dukun. Halo, kamu masih ingat decision tree saya 2 minggu lalu? Nah, ini sebenarnya kayak gitu aja. Contoh dulu. Nah, jadi tabel yang ini berat buah, tingkat kecerahan buah, tekstur buah, dan tebakan buahnya. Jadi tingkat kecerahan buah kita bawa ke kiri. Nangkap ya? Jadi yang awalnya kayak gini, tingkat kecerahan buah, tekstur buah, kita potong tengahnya, jadinya gitu. Jadi berat buah dan buahnya dibiarin, satu pakai kecerahan aja, satu pakai tekstur aja. Ya, jadi satu pakai kecerahan aja, satu pakai tekstur aja. Sudah ya? Bisa dibagi dua? Bisa paham? Kalau sudah, tinggal diterapkan decision tree. Gitu aja, beres. Ya, awalnya begini, karena ini nggak bisa diselesaikan oleh decision tree, ya kita bagi dulu kayak gitu, ya. Habis itu di decision tree-in, dah, ya lebih dari satu pohon hasilnya. Ini kan akan menghasilkan lebih dari satu pohon, ya itu dikumpulin, jadilah random forest. Pertama kita akan olah dulu tabel kiri. Tabel kanannya lupain dulu, kita simpen nih ya. Kita simpen. Nah, kita olah fokus tabel kiri. Ya, saya random aja, saya ambil berat dulu dengan split tengah adalah 155. Ini persis banget materi decision tree, materi yang kemarin nih, decision tree. Saya dapat nilai gini, indeks 0,465. Semoga nggak ada salah ya. Terus habis split by berat, ngapain? Apa yang bisa dilakukan berikutnya? Kan baru split by berat nih. Nah, berikutnya apakah puas pakai ini? Belum. Apa yang dilakukan? Nyari pembanding kan? Ya, nyari pembandingnya dari satu, saya split by berat buahnya. Ya, angkanya random aja 155. Nah, itu saya split by tingkat kecerahan buah, random aja, saya ambil nilai tengahnya 4. Ya. Bisa apa berapa aja ya, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa dicoba-coba. Nah, satu saya dapat 0,465, satu saya dapat 0,33. Ya, masih ingat yang dipakai yang mana? Yang lebih kecil. Akhirnya kita pakai by kecerahan buah. Dapatlah itu kepala pohonnya. Persis decision tree, sama persis. Itulah uniknya. Metodenya sama, namanya beda. Bisa jadi random forest ya. Bisa aja eksperimen ya, ini dipakai 140, 130, 150, 160, banyak sekali bisa dilakukan eksperimen. Tidak harus yang ini. Ya, saya biar cepat aja, ya saya hanya kasih satu contoh. Ya, kita bisa eksperimen kayak kemarin itu mencari yang lebih mendekati. Ini juga sama, ya, kecerahan buah kita bisa potong, bisa di 4, bisa 3, bisa 5. Ya, saya biar cepat aja, saya langsung pakai
tingkat kecerahan buah yang dapat nilai 0,33. Sehingga ya kita masih fokus di tabel kiri. Ya, maksudnya tabel tadi yang kiri. Terus tingkat kecerahan buah pakainya yang ini kurang dari 4. Ya, ternyata yang kurang dari 4 itu auto apel. Jadi langsung aja, kalau tingkat kecerahan buah kurang dari 4, ya sudah, itu adalah sisa yang kanan. Yang kanan ini belum diolah sama. Siklusnya sama, muter lagi sekali. Ya, muter lagi sekali. Kita putar ini sekarang. Ya. Berat buah lagi. Sekarang saya pakai angka 160. Dapat gini 0,33. Kita bisa ngebut nih karena udah tahu decision tree. Kalau nggak tahu decision tree kayak kemarin. Nah, ini sudah kita hilangkan, nggak perlu diolah ya. Jadi kurang dari 4 auto apel. Ya, ini lihat datanya ya. 4 dan 3 ternyata auto apel. Ya, itu. Jadi true auto apel. Nah, yang false berarti lebih dari 4. 5, 6, 7, 8. Ya. Ini kita olah lagi dengan siklus yang sama. Sekarang saya pakai 160. Ini juga banyak kemungkinan, bisa 150, 140, bisa macam-macam. Nah, saya ambil 160 aja. Ya. Hitung dapat 0,33. Apakah berhenti sampai sini? Loh. Ngolah berikutnya pakai kecerahan buah. Saya pakai 5. Ya. Lagi-lagi ini random ya. Jadi kamu bisa pakai 7, 6. Di sini saya dapat 0,33, di sini saya dapat 0,4. Berarti pakai yang mana? 0,33. Pakai berat buah nih. Kita gabung pohonnya. Berat buah. Ternyata berat buah lebih dari 160 auto jeruk. Yang cerah buahnya lebih dari 4, berat buahnya lebih dari 160, dia auto jeruk. Ini ya, tabel apel ini yang ini, tabel jeruk yang ini. Ya, kamu bisa bayangin betapa mumet dosen bikin slide kayak gini. Satu slide machine learning, satu kopi. Wah, machine learning asam lambung. Saya cari materi yang sama hari ini. Bukan video, ini contoh atau yang ini. Oke lah, saya buka sembarang ya. Contoh pembahasan random forest di internet. Nih. Oke, tulisan doang. Wololololo. Moh. Coding blar gablar. Boleh. Nah, ini kamu baca, saya yakin 3 gelas kopi habis nggak ngerti juga. Terus random forest. Oh, bahasanya begini-begini. Tuh, apa kadane? Wololololo. Wah. Mah. Do. Oh, gitu doh. No. Padahal saya menjelaskan materi yang sama. Gitu realita kehidupan di luar sana. Ya. Kamu di Instiki dosennya ngajen Hello Kitty gini. Hello Kitty materinya. Ya, bukan berarti saya bilang saya pro atau itu sulit, enggak. Jadi saya menerjemahkan. Ya, menerjemahkan. Konsepnya sama. Ya, menerjemahkan biar bahasanya lebih friendly. Ya, lebih panjar bahasanya gitu. Nah, ini sekarang kita sudah dapat pohon segini ya dengan siklus yang gitu-gitu aja. Ya. Buah cerah kurang dari sama dengan 4 auto apel, lalu yang lebih dari 4 jika berat buahnya lebih dari 160 dia auto jeruk. Berarti kita sudah buang 4 baris data ya, sudah tergambarkan di pohon. Berikutnya kita tinggal ngolah yang ini. Ya, jadi lanjutannya di sini. Siklusnya sama. Ya, diputar lagi sekali itu decision tree. Nah, kita lihat nih datanya. Saya ambil berat buah ya. Sekarang saya pakai 150, ternyata 50-50 kebagi 2. Gininya 0,5. Berikutnya sama dari tingkat kecerahan buah. Nah, saya ambil angka 5, ternyata bisa filter jeruk 1.
Ini 0,5, ini 0,33. Berarti kita pakai yang 0,33. 0,33 itu kecerahan buah. Kalau dia 5 kurang dari sama dengan 5, dia auto jeruk. Jadi nulisnya gitu. Kurang dari sama dengan 5 auto. Ya, ternyata belum selesai. Kita masih harus ngolah 3 lagi. Ya, 3 lagi. Nah, gimana caranya ngolah biar cepat? Ada yang punya ide? Tanpa saya liatin ngitung gininya. Bisa nggak langsung kita putuskan saja apa yang kita tulis di sini biar ini habis? Ya. Apa yang harus kita tulis di kotak ini? Jawabannya adalah true false. Biar 3 ini langsung habis. Tapi cuma bisa 1, berat buah, kecerahan buah. Kan itu yang ditulis di sini. Apa yang kita tulis? Kondisi apa yang kita tulis? Biar 3 itu langsung habis. Apa yang harus kita tulis di kotak tanda tanya ini biar 3 nilai ini habis? Ada yang punya jawaban? Ada yang punya ide? Apa yang harus kita tulis di kotak tanda tanya ini biar ini langsung habis? Ingat, ini bisa cabang jadi true dan false. Kondisi apa yang harus kita tulis? Jawabannya true dan false, tapi biar 3 ini langsung habis. Jeruk. If jeruk. If jeruk. Apa yang harus kita tulis di kotak itu? Jawabannya adalah true dan false, tapi biar ketiganya langsung habis. Nggak bisa ya? Benar? Bisa. Apa? Berat sama dengan 155. True-nya jeruk. False-nya apel. Kayak sama dengan tok. Temannya bilang, Pak, pakai berat sama dengan 155, true-nya jeruk, false-nya lempar ke apel. Ini ya. Nah, saat di bawahnya kunci mati. Kita lihat ya. Pakai lebih dari 155. Ketipu. Harus cabang lagi ya. Harus cabang. Kelebihan susu kopinya. Manis. Nanti butuh cabang lagi. Ya, anggaplah slide laptop saya udah penuh itu. Butuh cabang lagi. Ya, berarti lebih dari 155 apel, ya true-nya apel, ini ganti. Ya, berarti lebih dari 155 itu baru kepake yang ini kan? Ya, berarti false-nya tanda tanya, cabang lagi. Ya udah, ganti pakai tanda tanya aja. Nah, itu. Sisanya ingat sendiri ya. Panjang banget ya. Karena ada nilai nyelekak gini ya. Apel tengahnya jeruk, ini apa lagi? Nah, itu yang nggak cocok ya, sulit. Sip. Kalau versi saya mulai dari berat, saya ambil random aja lagi 150, caranya sama ya. Semoga nggak ada slip, salah ngitung saya. 0,375, tekstur ya sama kayak yang kamu bikin, halus kasar ya. Halus kasar nih yang tadi dibilang sama Yudi 0,5 ada 2 apel 2 jeruk ya, seimbang. Nah, karena beratnya lebih kecil, berat yang di atas sama, nggak ada yang spesial ya. Saya langsung speed run ya, setungkara ke 8-nya masuk. Kalau mau buktiin boleh pelan-pelan. Saya awali dengan berat 150, terus mainan tekstur yang 0,5. Habis itu dapat kayak gini, kiri kanan 44, diolah lagi, tapi saya tampilin. Saya langsung cepat aja, munculnya seperti itu. Tentu ini bukan satu-satunya pohon di tabel kanan ini. Ya, bukan satu-satunya. Kalau kamu perhatikan, ini bukan pasti ya, bukan hal pasti. Biasanya ya di level 3 ini dia sudah muncul buah. Makanya tadi muncul di situ berat gitu. Kayaknya kurang pas.
Dan ternyata betul. Biasanya di level 3 ini dia sudah ada yang mentok ya, ada yang final. Ya, ini salah ya nih. Ini tanda tanya nih. Dari data yang semula kita flashback super ke sini ya. Dari data yang semula ini, data utuhnya, saya menghasilkan 2 pohon yang berbeda. Ini salah nih tanda tanya ya. Lanjut lagi, cabang lagi. Nah, jadi ketika sebuah data menghasilkan lebih dari 1 decision tree, ya itu sudah bisa disebut random forest. Berikutnya cara pakainya gimana? Cara pakainya gimana? Kita sebut ya, kita anggap nih, saya punya data buah, saya tulis sembarang ya. Berat misalnya 125, terus kecerahan adalah 7, tekstur halus. Saya punya data sembarang ini, benar dan ngawur. Ya. Jadi kedua data ini dimasukkan ke 2 pohon yang berbeda tadi. Jadi di kiri dimasukkan datanya, di pohon yang kanan dimasukkan datanya. Terus pohon yang kiri bilang apa, pohon yang kanan bilang apa, itu digabung. Nah idealnya ya di random forest kita harus punya pohonnya ganjil. Kita harus punya pohonnya ganjil. Idealnya. Jadi ntar cara menentukannya, misal ini bilang apel, ini bilang jeruk, ini bilang apel, jawabannya adalah apel. Jadi yang diambil adalah, makanya kita harus bikin pohonnya. Atau kalau misalnya dia bukan kata, misalnya berapa kecepatan mobil, ya. Misal ini bilang 90, ini bilang 85, ini bilang 87, dicari rata-ratanya. Ya. Jadi kalau kata itu di voting. Jadi kalau bentuknya kata itu di voting. Kalau bentuknya angka ini rata-rata. Ya, jadi misalnya menentukan kecepatan mobil di jalan tol seperti yang kemarin. Menentukan ukuran tumor, menentukan gaji karyawan. Pakai random forest, pohonnya 3. Kalau bentuknya angka di rata-rata. Kalau bentuknya kata-kata di voting, karena ganjil pasti ketemu jawabannya. Gitu ya. Ya. Jadi decision tree yang lebih dari 1 usahakan ganjil, sebutnya random forest. Slide yang paling kamu tunggu tuh. Ya, kalau udah muncul kayak gini, berarti kita sudah ada di penghujung acara. Slide yang paling kamu tunggu-tunggu. Tapi sebelum ini ada yang ditanyain dulu. Basicnya adalah decision tree yang tabelnya di split. Yang awalnya ada 4 kolom, 5 kolom, 3 gitu ya. Baru dikerjain. Bikin pohonnya ganjil. Data yang sama persis. Berat, color intensity, tekstur, fruit, biar gaul bahasa Inggris. Data yang sama persis. Ya, di sini kita langsung pakai library dari scikit-learn namanya Random Forest Classifier. Ya. SK kan diam-diam aja kan. Ya, jadi pertama import library cuma 5 baris, definisikan datasetnya, tulis ke kayak gini aja formatnya. Terus kaitkan itu semua dalam bentuk yang namanya data frame. Jadi data yang di sini masuk ke sini dibentuk jadi data frame. Itu 3 langkah pertama. Ya. Nah, karena kita punya jeruk dan apel yang bentuknya bukan angka, ya jadi kita harus ganti dulu. Apel itu jadi 0, jeruk itu jadi 1. Kasar itu jadi 0, halus itu jadi 1. Ini codingnya. Ya, karena kita punya data yang berupa kata. Jadi apel itu jadi 0, jeruknya jadi 1, kasarnya jadi 0, smooth itu halus jadi 1. Codingnya gini aja. Ya, jadi diganti biar semuanya adalah angka. Semuanya adalah angka. Terus X-nya yang mana, Y-nya yang mana? Ya, jadi yang menjadi faktor penentu yang mana, yang ditentukan yang mana, itu bahasanya fitur sama target. Yang jadi target adalah buah, yang jadi fitur adalah berat, intensitas warna, dan juga tekstur. Codingnya friendly, Python friendly, bisa dibaca lah. Ya. Beres? Ini untuk gambar aja makanya panjang. Lalu tinggal random forest classifier, mau berapa pohon, mau kedalaman berapa, itu aja. Forest.fitxy, kesel. Gitu doang.
forest.fitxy, beres. Semuanya jadi. Ini kan kita nyiapin nih. Ya, nyiapin data, ganti pakai 10 ya, nentuin X sama Y. Ya, terus atur nih mau pohonnya berapa. Saya bikin pohon 5. Ya, dengan kedalaman, maksudnya ini kedalaman. Ya, 1 2 3 gitu ya. Terus terakhir tinggal forest fit X, beres. Ini gambar 1 2 3 tingkat kedalaman. Pohon pertama, pohon kedua, pohon ketiga, pohon keempat, pohon kelima. Jadi semua. Ini baru saya tulis N estimator adalah 5. Kita bisa eksperimen lagi. Mau bikin dia 10, 20, 30 pohon jadi. Itu mainnya di sini di N estimator. Pohon pertama, pohon kedua, pohon ketiga, pohon keempat, pohon kelima. Itu aja codingnya. Random forest. Ya, kesel ya.